Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Kembali lagi dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang seputaran dunia khazanah Islam, di mana hal-hal ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari, terkait tentang dunia perlendiran. Jadi sahabatku semua, apakah perlendiran itu dan bagaimana keadaannya terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita umat Islam. Namun sebelum kita melanjutkan tema ini, sudi agar kira-kiranya teman-teman semua memberikan dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu, agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video yang terbaru dan terupdate dari channel ini. Sahabatku semua, terkait tentang dunia perlendiran mungkin banyak yang mengalaminya, dan mungkin ada beberapa sahabat-sahabat muslim yang sampai saat ini belum mengetahuinya apakah hukumnya tentang keluarnya perlendiran tersebut atau keluarnya mazi. Apa yang harus Anda lakukan, apakah mandi wajib atau bagaimana? Nah sahabatku semua, mazi adalah cairan yang keluar dari alat kemaluan karena mungkin cumbu rayu atau sebagainya sampai mengeluarkan perlendiran. Jika seseorang yang keluar mazi hendak melakukan ibadah, maka ia harus mandi wajib. Ulama fikih Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah menjelaskan, mazi adalah air yang berwarna putih berlendir yang keluar akibat menghayal, berkikuk-kikuk atau efek dari cumbu rayu. Terkadang keluarnya mazi tidak dirasakan oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan dapat keluar mazi. Sahabatku semua, keluar mazi ini juga sering dialami oleh para remaja. Lalu bagaimana cara bersuci jika keluar mazi atau perlendiran tersebut? Para ulama menyepakati bahwa mazi hukumnya najis. Jika mengenai anggota badan, maka wajib dicuci. Jika terkena pakaian, cara menyucikannya cukup dengan memercikkan air di tempat yang terkena tersebut, sebab mazi termasuk bentuk najis yang sulit dihindari. Hal tersebut bersandar pada hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan mazi, kemudian aku menyuruh agar menanyakan hal ini kepada Rasul, karena aku malu bertanya secara langsung kepadanya, mengingat posisi putrinya adalah sebagai istriku." Nah, lantas menanyakanlah beliau kepada Rasul, dan beliau menjawab, "Berwudulah dan cucilah kemaluanmu." Hadis riwayat Bukhari dan lainnya. Keluar mazi tidak mandi wajib, cukup berwudu. Nah, apakah hal ini? Nah, jadi Imam Syafi'i juga mengatakan dalam kitab seseorang yang keluar mazi tidak harus mandi wajib, namun ia harus berwudu. Nah, jadi harus berwudu jika umpamanya keluar mazi, ini menurut Imam Syafi'i ya teman-teman ya. Jika seseorang mendekati atau melakukan percumbuan dengan istrinya lalu keluar perlendiran darinya, maka dia wajib berwudu. Meskipun ini kan nggak kikuk-kikuk nih, tapi bercumbu-cumbu aja, bersange-sangean gitu mungkin, maka dia wajib berwudu, karena hal itu merupakan hadas yang keluar dari pekakas mereka, dari senjata-senjata pamungkas mereka. Nah, jelas Imam Syafi'i seperti diterjemahkan Fuad Saifuddin dari Saifuddin Nur. Lebih lanjut, Imam Syafi'i juga menjelaskan jika seseorang menggerakkan tubuh istrinya menggunakan tangannya, maka wajib baginya berwudu disebabkan dua hal, meski cukup baginya satu kali wudu. Pada akhir penjelasan Imam Syafi'i menekankan tidaklah wajib baginya untuk mandi disebabkan keluarnya mazi. Nah, jadi kalau nggak kikuk-kikuk, cuma bersange-sangean lalu keluar perlendiran, jadi itu tidak tidak harus mandi wajib, tapi cukup berwudu sudah cukup. Nah, adapun yang harus mandi wajib itu adalah ketika seorang muslim harus mandi wajib jika ia mengalami beberapa hal menurut Sayyid Sabiq.
Beberapa hal yang mengharuskan seorang muslim untuk mandi wajib yaitu keluarnya lendir karena rangsangan syahwat. Nah, harus mandi wajib jika seorang muslim keluar perlendirannya baik dalam keadaan tertidur maupun sadar, baik laki-laki maupun wanita. Hal tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama dengan landasan sabda Rasul. Mandi wajib dilakukan karena keluarnya air mani. Nah, air mani itu berbeda dengan air sperma ya, meskipun sama-sama berlendir gitu teman-teman. Nah, bedanya tadi kalau ini air sperma ini memang disebabkan oleh perkikuk-kikukan. Nah, bertemunya dua alat senjata ampuh yang melalui perkikuk-kikukan. Maksudnya memasukkan kepala senjata laki-laki ke dalam anunya wanita meskipun tidak disertai dengan keluarnya sperma. Nah, itu juga harus mandi wajib. Nah, hal ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam potongan surah Al-Maidah ayat 6. Jika kamu dalam keadaan junub, maka mandilah. Rasul bersabda, jika seseorang telah berada dalam pelukan wanita lalu mengkikuknya atau menyetubuhinya, maka mereka diwajibkan mandi, baik keluar sperma maupun tidak. Nah, ketika sudah mengkikuk wanita, baik keluar lendir ataupun enggak keluar lendir yang berupa sperma itu wajib mandi ya teman-teman ya, meskipun enggak cerot gitu, tetap mandi. Yang ketiga adalah berhentinya haid dan nifas yang harus mewajibkan mandi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah suatu kotoran, maka jauhilah para istri dari melakukan hubungan intim pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka untuk melakukan hubungan intim hingga mereka suci habis masa haid. Apabila mereka benar-benar suci setelah mandi wajib, maka campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, adapun yang keempat yang wajib dimandikan atau mandi junub atau mandi wajib itu adalah orang yang meninggal dunia. Nah, ketika orang meninggal, menurut kesepakatan para ulama, setiap muslim yang meninggal dunia wajib dimandikan. Nah, itu mandi wajib, yang diwajibkan juga mandi ya. Jadi jelas ya teman-teman ya, kalau yang cukup berwudu tadi ketika itu di luar kesadaran kita, seperti bukan karena sebab perkikuk-kikukan, itu cukup berwudu. Ketika kita menghayal, melihat bersange-sangen dengan istri, keluarkan lendir itu, nah itu nggak perlu mandi wajib, cukup dengan berwudu. Tapi ketika senjata pamungkas itu sudah menerobos gawang istri, meskipun nggak keluar lendir, itu wajib mandi. Apalagi sampai keluar lendirnya, berlendir-lendir gitu kan, jadi itu wajib mandi. Jadi sahabatku semua, namun video ini hanya cerita singkat terkait tentang informasi terkait hal dunia perlendiran, yang mana hal ini berkaitan juga dengan kehidupan kita sehari-hari dan mungkin ada sahabat kita yang mengalami. Adapun untuk tuntunan yang lebih akurat, yang lebih bagus, lebih baik adalah teman-teman harus belajar ilmu agama kepada guru-guru mursyid sampean semua. Jadi alangkah baiknya teman-teman semua memiliki seorang ulama ataupun seorang pemuka agama yang bisa membimbing sahabat-sahabat semua di dalam dunia fikih, di dalam dunia ibadah terkait kita menjalani hidup sebagai umat Islam. Mungkin sahabatku semua, video ini ada manfaatnya. Jika ada manfaatnya, mohon dibantu dengan mensupport, dengan menekan tombol like dan subscribe-nya. Dan lain kesempatan kita akan berjumpa lagi dengan konten-konten terbaru dari channel ini. Nah, akhir kata, salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.